KPU Maluku gandeng media awasi proses Pilkada Maluku. Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah atau pilkada gubernur dan wakil gubernur Maluku secara aman di daerah ini agar berjalan damai, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Maluku membuka media center. Media center ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh para awak media untuk mengetahui berbagai informasi sepanjang pelaksanaan pilkada berlangsung. Selain sebagai ruang informasi, media center KPU Maluku juga dijadikan sebagai media diskusi para jurnalis dari berbagai media terkait proses pilkada gubernur maupun bupati wali kota. Media center KPU sendiri mulai dimanfaatkan pada Sabtu 24 Maret 2018 kemarin dengan agenda diskusi pembahasan masa kampanye, menghadirkan narasumber Ketua KPID Maluku Mutiara Watubun, jurnalis media Insani Syah Barwati, dan Ketua KPU Maluku Samsul R. Kubangun. Ketua KPU Maluku Samsul Kubangun menjelaskan agenda diskusi media akan dilakukan paling sedikitnya 2 atau 3 kali dalam sebulan. Sepanjang diskusi berlangsung, sejumlah persoalan disampaikan wartawan baik cetak, elektronik, dan online, umumnya soal kesulitan mengakses kegiatan kampanye pasangan calon gubernur wakil gubernur oleh para jurnalis. Pada umumnya, para jurnalis berpendapat Pilkada Maluku kali ini sepi informasi. Kubangun mengakui media merupakan alat utama untuk menyalurkan, menyebarluaskan, dan menginformasikan pesan mengenai program para calon atau tim relawan kepada masyarakat. Jika media tidak memainkan perannya, maka tim kampanye kesulitan menyampaikan visi misi dan program pasangan calon. Kubangun mengingatkan hal yang paling penting dalam sebuah pemberitaan, yakni adanya perimbangan, adil, dan setara. Sedang kami mempersiapkan, memang sudah masuk dari beberapa bulan yang lalu, bukan bermaksud tidak mau bekerja sama, sebenarnya kami juga ingin bekerja sama dan itu akan sangat baik. Dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi-informasi tahapan dan hal-hal lain berkaitan dengan proses pemilihan. Nah, hari ini kita akan fokus bicara berkaitan dengan kampanye. Khusus untuk kerjasama iklan hanya diberikan waktu selama 14 hari, sejak tanggal 10 sampai 23 Juni 2018 mendatang. Bahkan pemasangan iklan sepenuhnya akan dibiayai oleh KPU. Desain iklan berasal dari tim sukses dan disampaikan kepada KPU, selanjutnya seluruh biaya iklan dibiayai KPU. Adanya kerjasama dengan media, lanjut Kubangun, penting dilakukan dalam rangka menyampaikan berbagai informasi, baik tahapan maupun hal lain yang berkaitan dengan proses pilkada. KPU juga akan memfasilitasi debat publik yang akan berlangsung sebanyak 2 kali, 7 Mei dan 23 Juni di hari terakhir masa kampanye. Sesuai aturan, debat bisa disiarkan langsung maupun tidak. Sementara itu, baik Ketua KPID Maluku Mutiara Watubun maupun Insani Syah Barwati berharap para jurnalis media tidak berpihak kepada salah satu calon. Menurut keduanya, dalam pemberitaan, media dilarang untuk menjatuhkan salah satu calon tertentu. Keberpihakan media penyiaran terhadap salah satu peserta pemilu dikhawatirkan menyulut kecemburuan peserta yang lain, sebab perlakuan tidak imbang dapat menghidupkan suasana tidak kondusif di masyarakat dan dikhawatirkan dapat mengancam proses demokrasi di Indonesia. Calon tiga-tiganya harus hadir. Bagaimana kalau yang satu sakit gigi lalu satunya demam di pasangan X misalnya, pasangan A, B, C. Pasangan C itu yang satu lagi sakit gigi, yang satu lagi demam. Tim suksesnya harus hadir, tidak boleh kosong. Kalau kosong tidak perlu ada debat, ada pro, tidak usah. Karena orang masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan tentang pasangan C itu. Jadi tetap harus ada. Seperti diketahui sesuai dengan pentahapan pilkada yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 11-03.03.3/KPT-81-81-Prov-12 angka Romawi-2017, masa kampanye dilakukan mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Sebanyak 1.196.182 pemilih di Provinsi Maluku masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS yang tersebar pada 3.347 tempat pemungutan suara pada 118 kecamatan dan 1.233 desa atau kelurahan. KPU Maluku juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan soal pemilih potensial yang nantinya pada saat pencoblosan sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki IKTP.